Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Deswanulandari dengan NIM 22060154. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai keuangan, investasi, dan bantuan asing, kontroversi dan peluang. Materi yang pertama yaitu aliran sumber daya keuangan internasional. Penanaman modal asing yang dilakukan oleh pihak swasta dan investasi portofolio biasanya dilakukan oleh perusahaan asing multinasional. Bantuan pembangunan resmi pemerintahan dan swasta atau bantuan dari beberapa pihak secara bersama melalui perantara lembaga keuangan memberi bantuan nasional. Situasi keuangan internasional dari suatu negara sebagaimana tercermin pada kondisi neraca pembayaran dan tingkat cadangan moneternya. Tidak hanya bergantung pada saldo transaksi berjalannya atau perdagangan komoditasnya, akan tetapi juga pada saldo transaksi modalnya, yaitu saldo aliran masuk dan keluar bersih dari sumber daya keuangan pemerintahan dan swasta. Karena mayoritas negara-negara berkembang yang bukan pengekspor minyak secara historis telah mengalami defisit pada transaksi berjalan mereka. Maka aliran masuk bersih dari sumber daya keuangan yang kontinu menjadi bahan penting dalam strategi pembangunan jangka panjang mereka. Persyaratan yang selalu berulang kali muncul diperkuat oleh adanya kebutuhan akan sumber daya yang ditargetkan bagi investasi pada sektor-sektor utama dan untuk melaksanakan strategi pengentasan kemiskinan. Aliran sumber daya keuangan internasional melibatkan berbagai transaksi yang terjadi antara negara, termasuk investasi asing langsung atau FDI, perdagangan valuta asing, penerbitan obligasi internasional. Pasar keuangan internasional memungkinkan perusahaan dan pemerintah untuk mengakses dana dari investasi global, memfasilitasi pembayaran lintas negara, serta mengelola risiko mata uang melalui instrumen hedging. Aliran sumber daya keuangan internasional yang dapat berbentuk 1. Investasi swasta asing langsung dan investasi portofolio, terdiri dari investasi asing atau langsung oleh perusahaan multinasional atau transnasional besar, biasanya berkantor pusat di negara maju. Yang kedua, investasi portofolio atau portofolio investment asing, misalnya saham, obligasi, dan surat berharga. Di pasar kredit dan ekuitas, negara-negara berkembang oleh badan usaha seperti bank, reksadana atau perusahaan, dan investasi swasta. Yang kedua itu pengiriman uang dari pendapatan yang diperoleh pekerja migran di luar negeri. Dan yang ketiga, bantuan pembangunan publik dan swasta atau bantuan asing dari pemerintah nasional, individual, dan badan donatur multinasional, dan yang kini makin berperan, dan lembaga swadaya masyarakat swasta. Sebagian besar bekerja langsung di tingkat lokal di negara-negara berkembang. Selain itu, keuangan internasional mendukung diversifikasi portofolio investasi dan memberikan peluang untuk pertumbuhan ekonomi melalui integrasi pasar global. Jadi, aliran sumber daya keuangan internasional adalah transaksi keuangan yang melibatkan pertukaran modal dan investasi antar negara. Kita juga akan mengamati sifat, nilai penting, dan kontroversi terkait dengan investasi swasta langsung dan investasi portofolio, serta bantuan dengan investasi swasta langsung dan investasi serta bantuan asing dalam konteks ekonomi dunia yang sedang berubah. Seperti pada pembahasan sebelumnya, fokus kita akan melihat bagaimana investasi swasta dan bantuan asing dapat berkontribusi pada pembangunan dan bagaimana dampak negatif yang bisa terjadi. Kemudian kita akan mengamati bagaimana bantuan dan investasi asing dapat memenuhi aspirasi pembangunan secara cepat.
Kita akan mengulas konsekuensi dan penyebab konflik disertai kekerasan di berbagai negara berkembang dan strategi pencegahannya, dan bantuan dalam pemulihan dan juga pencegahan dari perang saudara dan pertikaian antar etnis yang menjadi permasalahan sulit bagi pembangunan ekonomi dan menjadi titik penting bantuan asing. Materi selanjutnya yaitu investasi swasta asing langsung dan perusahaan multinasional. Investasi swasta asing langsung adalah penanaman modal jangka panjang oleh perusahaan atau individu asing di negara lain yang melibatkan kontrol dan manajemen atas investasi tersebut. FDI dapat berupa pembukaan cabang baru, akuisisi perusahaan lokal, atau joint ventures. Perusahaan multinasional atau MNC adalah entitas yang melakukan FDI beroperasi di berbagai negara dan seringkali memanfaatkan perbedaan biaya produksi dan pasar untuk meningkatkan efisiensi. MNC berperan penting dalam transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan ekonomi negara penerima investasi. MNC secara sederhana didefinisikan sebagai suatu korporasi atau badan usaha yang melakukan dan mengendalikan kegiatan produksi di lebih dari satu negara. Perusahaan raksasa ini biasanya berkantor pusat di Amerika Utara, Eropa, dan Jepang. Tetapi sejumlah MNC ini kini bermarkas di perekonomian berpendapatan tinggi baru seperti Korea Selatan dan Taiwan. Pada tahun-tahun belakangan ini, sejumlah kecil MNC juga muncul dari negara-negara berpendapatan menengah sampai tinggi, seperti Brazil, dan bahkan sebagian berasal dari negara berpendapatan menengah rendah, terutama Cina. MNC dan sumber daya yang dihadirkan oleh mereka membawa peluang unik, tetapi bisa berpotensi menimbulkan masalah serius bagi banyak negara berkembang tempat MNC beroperasi. Pertumbuhan investasi asing langsung oleh pihak swasta di negara-negara berkembang begitu pesat, meski bergejolak selama beberapa dasawarsa belakangan ini. Sebagai bagian utama dari globalisasi, pertumbuhan FDI muncul dalam gelombang yang senantiasa semakin membesar. Pertumbuhan FDI tumbuh dari nilai tahunan 2,4 miliar US dollar pada tahun 1962 menjadi 35 miliar US dollar pada tahun 1990, sebelum melonjak menjadi 565 miliar US dollar pada tahun 2007, atau ketika total rekor FDI dunia mencapai lebih dari 2 triliun US dollar. Dan meskipun PDI global tahun 2008 menurun, aliran FDI ke negara-negara berkembang justru mencapai rekor baru 630 miliar US dollar, sebelum akhirnya turun ke angka 478 miliar US dollar pada tahun 2009. Dan setelahnya terlihat tahap awal menuju pemulihan. Secara global, krisis keuangan telah menurunkan aliran FDI sebesar 16% pada tahun 2008 dan semakin menurun 37% pada tahun 2009, hingga mencapai 1.114 miliar US dollar dengan penurunan 24% ke negara-negara berkembang pada tahun 2009. Volatilitas aliran FDI ke berbagai wilayah bahkan lebih besar ketimbang aliran totalnya. Mayoritas FDI mengalir ke sesama negara maju, dan aliran ke negara-negara berkembang hanya berkonsentrasi di beberapa negara saja. Sebagai contoh, pada tahun 2009, 31% dari seluruh aliran FDI ke negara-negara berkembang mengalir ke Cina, termasuk Hong Kong dan Makau. Afrika biasanya hanya menerima sejumlah kecil aliran FDI. Pada tahun 2009, FDI di Afrika berjumlah total 59 miliar US dollar. Tetapi porsi FDI global yang mengalir ke Afrika hanya sekitar 5,3% atau 3,6% jika Afrika Utara tidak termasuk. Tetapi angka ini pun lebih besar ketimbang beberapa tahun belakangan ini. Sebagian besar dikarenakan
oleh adanya investasi komoditas. Sebagian besar dari 34 negara termiskin di Afrika hanya menerima secuil investasi asing. Hal ini tidak mengherankan karena modal swasta cenderung mengalir ke negara dan wilayah dengan pengembalian investasi yang tinggi dan situasi keamanan yang terjamin. Materi selanjutnya yaitu investasi swasta asing, pro dan kontra bagi pembangunan. Pro bagi pembangunan yaitu penciptaan lapangan kerja. VDI menciptakan banyak pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kedua, transfer teknologi. MNC membawa teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi industri lokal. Yang ketiga, peningkatan pendapatan pajak. Investasi asing dapat meningkatkan penerimaan pajak pemerintah. Yang keempat, akses ke pasar lokal, membuka peluang bagi UMKM untuk berpartisipasi dalam perdagangan internasional. Dari sisi ekonomi, 4 argumentasi pengisian kesenjangan dan pro investasi asing dapat dibantah melalui argumen berikut. Pertama, walaupun MNC memang menyediakan sejumlah modal, mereka dapat menurunkan tingkat tabungan domestik dan investasi dengan mensubstitusikan tabungan swasta, menghambat persaingan melalui kesepakatan produksi eksklusif dengan pemerintah setempat, gagal berinvestasi sebagian besar keuntungan mereka, menciptakan pendapatan domestik bagi kelompok dengan tingkat kecenderungan menabung yang lebih rendah, dan menekan ekspansi perusahaan lokal yang mungkin dapat memasok mereka dengan produk menengah ketimbang mengimpor produk ini dari anak perusahaan di negara lain. MNC juga meningkatkan sejumlah besar modal mereka secara lokal di negara berkembang, dan hal ini menyebabkan semakin sedikitnya investasi perusahaan lokal. Yang kedua, walaupun dampak awal dari investasi MNC adalah untuk memperbaiki posisi pertukaran valuta asing dengan penerima, dampak jangka panjangnya mungkin malah menurunkan pendapatan valuta asing atau setidaknya membuat peningkatan valuta asing neto menjadi lebih kecil akibat dari impor produk menengah dan barang modal yang substansial dan akibat repatriasi laba, bunga, royalti, biaya manajemen dan dana lainnya. Yang ketiga, walaupun MNC memang memberikan kontribusi bagi pendapatan pemerintah dalam bentuk pajak korporat, kontribusinya jauh lebih kecil daripada yang seharusnya disebabkan adanya konsesi pajak yang bersifat liberal, praktik penerapan harga transfer, keringanan investasi yang berlebihan, subsidi publik tersamar, dan proteksi tarif yang diberikan oleh pemerintah negara tuan rumah. Yang keempat, manajemen, keterampilan kewirausahaan, ide-ide, teknologi, dan kontrak luar negeri yang diberikan oleh MNC mungkin hanya berdampak kecil dalam mengembangkan sumber daya lokal atas kemampuan dan sumber daya langka tersebut, dan justru dapat menghambat pembangunan negara, menekan pertumbuhan kewirausahaan lokal akibat dominasi MNC di pasar lokal. Selanjutnya itu kontra bagi pembangunan. Yang pertama, dominasi ekonomi. MNC bisa menguasai sektor-sektor penting, mengurangi kemandirian ekonomi global, ekonomi lokal. Mengurangi kemandirian ekonomi lokal. Yang kedua, penghambatan investasi domestik. Perusahaan lokal akan lebih tertarik berinvestasi di luar negeri. Yang ketiga, risiko ketergantungan. Negara tuan rumah bisa menjadi terlalu bergantung pada modal asing. Yang keempat, potensi konflik dan sengketa. Ketidakpuasan terhadap pengelolaan investasi dapat memicu sengketa hukum. Kebijakan pemerintah di negara-negara berkembang mungkin diarahkan pada mitigasi beberapa masalah ini. Banyak tokoh akademis dan politis di negara berkembang menyuarakan rasa keberatan mereka. Pertama, dampak MNC pada pembangunan sangat tidak merata. Dan banyak situasi kegiatan MNC memperkuat struktur ekonomi yang dualistik dan memperparah kesenjangan pendapatan.
Mereka cenderung mendorong kepentingan sejumlah kecil manajer pabrik lokal dan pekerja sektor modern yang relatif berupah lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan masyarakat umum lain dengan cara memperlebar perbedaan upah. MNC mengalirkan sumber daya dari produksi pangan yang lebih dibutuhkan oleh produksi manufaktur produk canggih yang ditujukan untuk memenuhi permintaan elit lokal dan konsumen asing. Dan mereka cenderung memperburuk ketidakseimbangan antara peluang ekonomi pedesaan dan perkotaan dengan menempatkan kegiatan usaha mereka di kantung ekspor perkotaan dan berkontribusi pada migrasi desa kota yang sangat tinggi. Yang kedua, MNC biasanya dianggap menghasilkan produk yang kurang tepat atau produk yang diminta oleh sejumlah kecil minoritas orang kaya lokal, mendorong pola konsumsi yang kurang tepat melalui iklan dan kekuatan pasar monopolistik mereka, dan melakukan hal ini melalui teknologi produksi atau padat modal yang kurang tepat karena tidak banyak menyediakan lapangan kerja. Yang ketiga, akibat dari 2 poin sebelumnya, sumber daya lokal cenderung dialokasikan untuk proyek yang kurang diinginkan secara sosial. Yang keempat yaitu perusahaan multinasional menggunakan kekuatan ekonomi mereka untuk memengaruhi kebijakan pemerintah akan menjauhi sasaran pembangunan. Yang kelima yaitu MNC dapat merusak perekonomian negara tuan rumah dengan menghambat kewirausahaan lokal dan mengundangkan pengetahuan mereka yang lebih unggul, jaringan yang luas, keterampilan iklan, dan sejumlah layanan pendukung penting untuk menyingkirkan pesaing lokal dan menghambat munculnya perusahaan lokal berskala kecil. Materi selanjutnya yaitu investasi portofolio swasta, manfaat dan risiko. Investasi portofolio swasta melibatkan pembelian berbagai instrumen keuangan seperti saham dan obligasi untuk mencapai pengembalian yang optimal. Manfaat dari investasi portofolio swasta sebagai berikut. Yang pertama, diversifikasi risiko. Dengan menyebar investasi ke berbagai aset, risiko kerugian dapat meminimalkan jika satu aset berkinerja buruk. Yang kedua, pengembalian yang lebih tinggi. Portofolio yang terdiversifikasi dapat meningkatkan potensi pengembalian melalui kombinasi aset yang berbeda. Yang ketiga yaitu fleksibilitas. Investor dapat dengan mudah menyesuaikan komposisi portofolio sesuai dengan tujuan keuangan dan toleransi risiko. Yang ketiga, manajemen kinerja. Portofolio memungkinkan investasi untuk melacak dan mengevaluasi kinerja berbagai aset secara lebih efektif. Selain investasi asing langsung, komponen paling signifikan dari aliran modal swasta berasal dari bidang investasi portofolio. Dengan meningkatnya liberalisasi pasar keuangan domestik di sebagian besar negara berkembang dan makin terbukanya pasar tersebut bagi investor asing, investasi portofolio swasta ini mencakup bagian yang signifikan dari keseluruhan sumber dana yang mengalir ke negara berkembang. Pada dasarnya, investasi portofolio terdiri dari pembelian saham atau ekuitas, obligasi, sertifikat deposito, dan surat berharga oleh pihak asing. Seperti biasa, negara-negara berpendapatan menengah menjadi tujuan favorit dari aliran dana ini, terkecuali negara-negara Afrika Sub-Sahara. Selanjutnya yaitu manfaat dan risiko. Risiko dari investasi portofolio sebagai berikut. Yang pertama, volatilitas pasar. Investasi di pasar saham bisa sangat fluktuatif yang dapat menyebabkan kerugian jangka pendek. Yang kedua, ketidakpastian ekonomi. Perubahan kondisi ekonomi atau kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi nilai aset dalam portofolio. Yang ketiga, risiko likuiditas. Beberapa aset mungkin sulit dijual dengan harga yang diinginkan, terutama dalam kondisi pasar yang tidak stabil. Aliran keuangan investasi portofolio swasta telah mengalami pasang surut yang dramatis selama beberapa dasawarsa terakhir. Ketidakstabilannya dan kenyataan bahwa investasi jenis ini hanya merespon perbedaan tingkat bunga global
dan juga sangat bergantung pada persepsi investor atas stabilitas politik dan ekonomi, menjadikan investasi ini sebagai landasan yang rapuh bagi strategi pembangunan jangka menengah atau panjang. Runtuhnya keuangan Asia pada tahun 1997, Rusia pada tahun 1998, kacaunya mata uang Brazil pada tahun 1999, krisis Argentina tahun 2001, dan penurunan dramatis dalam aliran dana ke negara-negara berkembang pada tahun 2009 menegaskan betapa rapuhnya pasar keuangan global. Justru negara-negara berkembang pertama-tama perlu berfokus pada penciptaan kondisi fundamental bagi pembangunan, karena bukti menunjukkan bahwa MNC dan investor portofolio mengikuti pertumbuhan ekonomi alih-alih menjadi pemicunya. Materi selanjutnya yaitu peran dan pertumbuhan pengiriman uang atau remitansi. Peran remitansi sebagai berikut. 1. Sebagai sumber pendapatan. Remitansi menjadi sumber pendapatan signifikan bagi keluarga di negara penerima, membantu memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, stabilitas ekonomi. Aliran uang dari luar negeri dapat mendukung stabilitas ekonomi domestik, meningkatkan cadangan devisa, dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Yang ketiga, investasi lokal. Uang yang diterima sering digunakan untuk investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan usaha kecil yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Tingkat upah di perekonomian berpendapatan tinggi diperkirakan 5 kali lipat dari tingkat upah untuk posisi pekerjaan yang sama di negara-negara berkembang secara rata-rata, setelah disesuaikan dengan paritas daya beli. Hal ini menjadi insentif yang menarik untuk bermigrasi dan memang seringkali para migran yang memiliki harapan akan pendapatan yang lebih tinggi mengambil risiko besar untuk bisa tiba di Amerika Serikat, Eropa, dan bahkan beberapa negara berkembang. Sebagian karena intensif ini, pada tahun 2010 diperkirakan terdapat 200 juta pekerja migran di seluruh dunia. Tetapi setengah dari jumlah ini berangkat dari negara berkembang menuju negara berkembang lainnya. Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, terdapat kekhawatiran yang berdasar pada berpindahnya pekerja migran ini dapat menghambat prospek pembangunan akibat hilangnya pekerja terampil melalui pengurasan intelektual. Hal yang mengompensasi kekhawatiran ini adalah manfaat yang diperoleh melalui pengiriman uang atau remittance ke negara asal pekerja migran. Di luar keberhasilan pekerja migran legal atau ilegal ini, ketika pekerja migran hanya memiliki keterampilan rendah dan penerima kiriman uang dari ini berasal dari keluarga miskin, potensi keuntungan bagi pembangunan dan pengentasan kemiskinan menjadi kentara. Pekerja migran seringkali mengirimkan uang untuk membangun rumah bagi keluarga mereka dan untuk menyekolahkan anak-anak mereka serta memberikan asupan gizi yang lebih baik. Dengan demikian, pengiriman uang ini kini menjadi salah satu jalan keluar dari kemiskinan. Memang, Bank Dunia melaporkan bahwa berdasarkan survei rumah tangga, kiriman uang ini telah mengurangi kemiskinan di negara-negara seperti Guatemala, Uganda, Ghana, dan Bangladesh. Selanjutnya yaitu pertumbuhan remitansi sebagai berikut. Globalisasi. Meningkatnya mobilitas tenaga kerja internasional mendorong pertumbuhan remitansi. Dengan banyak pekerja migran mengirimkan uang ke keluarga mereka. Yang kedua, kemajuan teknologi. Inovasi dalam layanan keuangan digital mempermudah proses pengiriman uang, pengurangan biaya transaksi, dan mempercepat waktu transfer. Selanjutnya, regulasi yang mendukung. Banyak negara yang telah mengadopsi pengurangan biaya transfer dan peningkatan akses ke layanan keuangan. Pengiriman uang oleh pekerja migran telah meningkat secara dramatis pada abad ini, melampaui 5% dari GDP negara-negara berpendapatan rendah.
mulai menyusul FDI dan mendekati jumlah aliran masuk dari bantuan asing. Akan tetapi, aliran pengiriman uang ini sangat tidak merata di antara negara berkembang. India dan Cina memiliki jumlah kiriman yang terbesar, dengan Meksiko berada di urutan ketiga, dan seperti yang diperlihatkan pada tabel sebelumnya di 15 negara itu, kiriman uang mencakup setidaknya 11% dari GDP. Namun, setelah krisis keuangan global, pengiriman uang berkurang di semua wilayah dari 2008 hingga 2010 kecuali di Asia Selatan yang masih stabil. Pertumbuhan pengiriman uang yang tercatat sebagian diakibatkan oleh akuntansi yang lebih baik. Sebagian analisis bahwa memandang data statistik pada tahun-tahun belakangan ini masih mengalami perhitungan yang terlalu rendah. Tetapi faktor lain yang lebih penting diantaranya yaitu meningkatnya jumlah pekerja migran dan kemajuan dalam lembaga perantara keuangan yang mengurangi biaya pengiriman uang kepada keluarga pekerja migran. Dengan demikian, peningkatan pesat pengiriman uang oleh pekerja migran merupakan fenomena murni. Pengurangan dalam biaya dan hambatan pengiriman uang lainnya juga meningkatkan manfaat yang diperoleh. Namun perlu ditekankan bahwa migrasi tidak selalu bersifat sukarela dan mungkin diakibatkan oleh perdagangan manusia. Sekalipun sukarela, pekerja migran seringkali tidak memiliki informasi sempurna mengenai kondisi kerja, dan eksploitasi serta perlakuan tidak wajar menjadi hal biasa. Agar migrasi dapat membawa manfaat sosial yang maksimal bagi masyarakat negara berkembang, perbaikan perundangan dan perlindungan atas apa yang diistilahkan oleh ILO sebagai pekerja migran berstatus tidak tetap, dan kondisi kerja bagi pekerja migran sangat penting karena akan meningkatkan itikat negara-negara maju untuk menerima migrasi yang masuk akal. Materi selanjutnya yaitu bantuan atau pinjaman asing. Perdebatan tentang bantuan pembangunan. Manfaat bantuan pembangunan dan pinjaman asing yaitu yang pertama, pembiayaan proyek infrastruktur. Bantuan luar negeri sering digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, percepatan pembangunan. Pinjaman luar negeri membantu negara berkembang mempercepat proses pembangunan yang mungkin terhambat oleh keterbatasan anggaran domestik. Transfer yang ketiga yaitu transfer ke pengetahuan dan teknologi. Melalui proyek yang didanai oleh pinjaman asing, seringkali menjadi transfer teknologi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pengembangan kapasitas lokal. Pada prinsipnya, semua transfer sumber daya pemerintah dari suatu negara ke negara lain seharusnya masuk ke dalam definisi bantuan asing. Namun dalam definisi yang sesederhana ini pun terkandung sejumlah masalah. Misalnya, banyak transfer sumber daya yang berlangsung dalam bentuk terselubung, seperti pemberian tarif preferensial atau lebih rendah daripada tarif rata-rata yang sesungguhnya oleh negara-negara maju bagi ekspor produk manufaktur khususnya dari negara-negara paling tidak berkembang. Tarif ini memungkinkan negara berkembang untuk mendapatkan lebih banyak valuta asing dari penjualan produk-produk industri di pasar-pasar negara maju dengan harga yang lebih tinggi daripada seharusnya. Konsekuensinya, terdapat keuangan neto bagi negara-negara berkembang dan kerugian neto bagi negara-negara maju, yang jumlahnya mencerminkan transfer sumber daya real ke negara-negara berkembang. Transfer modal tersirat atau aliran terselubung ini seharusnya juga harus diperhitungkan dalam menerima aliran bantuan asing. Namun biasanya hal ini tidak pernah dilakukan. Namun hal ini tidak berarti bahwa kita harus menghitung semua transfer modal ke negara-negara berkembang.
terutama aliran modal dan investor swasta asing. Aliran modal luas swasta mencerminkan transaksi perdagangan biasa yang didorong oleh pertimbangan bisnis akan laba dan tingkat pengembalian. Dan dengan demikian sebaiknya tidak dianggap sebagai bantuan asing. Aliran modal swasta komersial bukan merupakan bentuk bantuan asing, sekalipun memang bermanfaat bagi negara berkembang yang menjadi tujuan aliran modal tersebut. Selanjutnya yaitu risiko dan tantangannya. Yang pertama, ketergantungan ekonomi. Ketergantungan pada pinjaman asing dapat menciptakan risiko fiskal, di mana negara menjadi terjebak dalam utang yang sulit dilunasi. Yang kedua yaitu pengelolaan yang buruk. Keterlambatan dalam pelaksanaan proyek dan masalah dalam pengelolaan dana dapat mengurangi efektivitas bantuan pinjaman. Yang ketiga, dampak sosial dan lingkungan. Beberapa proyek yang didanai oleh pinjaman asing dapat memiliki dampak negatif terhadap masyarakat lokal dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Para ekonom mendefinisikan bantuan luar negeri sebagai setiap aliran modal ke negara-negara berkembang yang memenuhi dua kriteria. Yang pertama, tujuannya non-komersial dilihat dari sudut pandang pemberi donor, dan yang kedua dicirikan dengan syarat lunak, yakni tingkat bunga dan periode pembayaran bagi modal yang dipinjam harus lebih lunak atau tidak ketat daripada syarat-syarat komersial pada umumnya. Bahkan definisi ini pun bisa jika tidak sesuai dengan, karena hal itu bisa meliputi bantuan militer yang juga bersifat lunak dan non-komersial. Namun biasanya bantuan militer dikecualikan dari pengurangan ekonomi internasional terhadap aliran bantuan asing. Dengan demikian, konsep bantuan asing yang kini dipergunakan dan diterima secara luas mengacu pada seluruh pinjaman lunak dan hibah resmi, baik dalam bentuk tunai maupun bentuk-bentuk lainnya yang secara luas ditujukan untuk mentransfer sumber daya dari negara maju ke negara berkembang bagi kepentingan pembangunan, pengentasan kemiskinan, atau distribusi pendapatan. Sayangnya, hanya ada garis pembatas tipis yang memisahkan hibah dan pinjaman yang murni untuk pembangunan dengan pinjaman dari sumber-sumber yang dilandasi motif-motif pertahanan maupun kepentingan komersial. Seperti halnya terdapat persoalan konseptual terkait definisi bantuan asing. Terdapat juga persoalan pengukuran dan konseptual dalam perhitungan aliran bantuan pembangunan aktual. Secara khusus, ada 3 persoalan utama yang muncul dalam pengurangan bantuan. Yang pertama, kita tidak bisa begitu saja menambah nilai dolar dari hibah dan pinjaman. Masing-masing memiliki arti tersendiri bagi pihak negara pendonor dan penerima. Pinjaman harus dilunasi dan dengan demikian memberikan biaya bagi donor dan manfaat yang lebih kecil dari nilai nominal pinjaman itu sendiri bagi penerima. Yang kedua, bantuan dapat bersifat terikat baik dengan sumber atau pinjaman atau hibah harus dibelanjakan untuk membeli barang dan jasa dari negara pendonor atau dengan proyek. Dana hanya dapat digunakan untuk proyek tertentu, seperti jalan atau pabrik saja. Pada kategori manapun, nilai real bantuan akan berkurang karena sumber yang ditetapkan itu kemungkinan adalah pemasok yang mahal atau proyek yang ditetapkan bukan prioritas utama. Jika tidak, bantuan itu tidak perlu bersifat terikat. Terlebih lagi, bantuan itu mungkin terikat dengan impor peralatan yang bersifat padat modal, yang dapat membebankan tambahan biaya real dari sumber daya dalam bentuk pengangguran yang lebih tinggi di negara penerima bantuan. Atau proyek itu sendiri mungkin membutuhkan mesin dan peralatan dari pemasok monopolistik, sementara peralatan produksi yang ada dalam industri yang sama dioperasikan pada kapasitas yang rendah. Yang terakhir, kita harus selalu membedakan antara nilai nominal dan real dari bantuan asing.
Aliran bantuan biasanya dihitung pada nilai nominal dan cenderung menunjukkan peningkatan stabil dari waktu ke waktu. Akan tetapi ketika dikurangi dengan peningkatan harga, volume real bantuan dari negara donor terus menurun pada beberapa dasawarsa terakhir, kendati ada sedikit peningkatan. Selanjutnya yaitu alasan negara donor memberikan bantuan. Karena negara berkembang umumnya menghadapi kendala berupa keterbatasan tabungan domestik yang jauh dari mencukupi untuk menggarap segenap peluang investasi yang ada, serta kelangkaan devisa tidak memungkinkan mengimpor barang-barang modal dan antara yang penting bagi usaha pembangunan. Pemerintah negara donor memberikan bantuan karena hal ini merupakan kepentingan politis, strategis, dan ekonomi mereka. Sebagian bantuan pembangunan mungkin dimotivasi oleh dorongan moral dan kemanusiaan untuk membantu mereka yang kurang beruntung, misalnya bantuan pangan darurat dan program kesehatan. Dan tentu saja ini telah menjadi jawaban retoris mengenai makin meningkatnya bantuan dalam dasawarsa pertama abad 21 ini. Meskipun begitu, belum ada bukti historis yang menunjukkan bahwa selama periode waktu yang lebih panjang, negara donor memberikan negara lain tanpa mengharapkan pamrih, manfaat politis, ekonomi, militer, anti-terorisme, anti-narkotika, dan sebagainya. Kita berfokus di sini pada motivasi bantuan asing dari negara pendonor dalam dua kategori luas tetapi seringkali berkaitan, yaitu politik dan ekonomi. Selanjutnya yaitu mengapa negara berkembang bersedia menerima bantuan. Karena bantuan tersebut dapat melengkapi kelangkaan sumber daya dalam negeri, membantu terlaksananya transformasi ekonomi secara struktural, serta mendukung usaha-usaha negara berkembang. Selama ini, alasan mengapa negara penerima biasanya cenderung menerima bantuan, bahkan dapat dalam bentuk yang membatasi dan ketat, kurang dipertimbangkan ketimbang alasan mengapa negara donor memberikan bantuan. Alasan utama mungkin ekonomi. Negara-negara berkembang seringkali cenderung menerima tawaran tersebut. Biasanya diadvokasi oleh ekonom negara maju dan didukung oleh berbagai kisah keberhasilan seperti Taiwan dan Korea Selatan tanpa memandang kasus negara lain yang tidak seberhasil mereka, yakni bahwa bantuan tersebut merupakan bahan utama dan penting dalam proses pembangunan. Bantuan asing melengkapi kelangkaan sumber daya domestik, membantu mentransformasi ekonomi secara struktural dan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, alasan ekonomi untuk bantuan sebagian didasarkan pada penerimaan negara berkembang atas perspektif negara donor mengenai apa yang negara miskin perlukan dalam rangka menciptakan dan memacu pembangunan ekonominya. Oleh karena itu, konflik biasanya muncul bukan dari ketidaksepahaman mengenai peranan bantuan dan melainkan mengenai jumlah dan persyaratan bantuan tersebut. Biasanya, negara berkembang manapun menginginkan lebih banyak bantuan dalam bentuk hibah langsung atau pinjaman lunak jangka panjang yang persyaratannya yang ringan. Hal ini bukan berarti mengikat bantuan dengan ekspor negara donor dan memberikan lebih banyak ruang bagi negara penerima untuk memutuskan yang terbaik bagi kepentingan pembangunan jangka panjang mereka. Sayangnya, sejumlah besar bantuan seperti ini sering dihabiskan pada proyek pameran yang tidak produktif. Misalnya, pembangunan gedung parlemen mewah, bandara yang terlalu luas, atau dihabiskan oleh pejabat pemerintah korup beserta kroni-kroni mereka. Banyak dari kritik atas pola bantuan asing yang selama ini terjadi menyia-nyiakan sumber daya, mendukung rezim korup, menguntungkan kalangan kaya sembari mengorbankan yang miskin menjadi bisa dibenarkan. Di masa lampau, sejumlah negara-negara berkembang menerima bantuan semata-mata karena mereka disodori bantuan.
dan mereka tidak bertanggung jawab atas penggunaannya. Segelintir pemimpin negara memang berkeinginan untuk berupaya sebisa mereka dalam mengentaskan kemiskinan, seperti ditunjukkan Mozambik pada tahun 1990-an. Saat itu pemimpin seperti merupakan minoritas. Materi selanjutnya yaitu konflik dan pembangunan. Konflik bersenjata merupakan bentuk konflik yang serius yang dapat menimbulkan dampak besar bagi masyarakat. Berikut beberapa penyebab utama konflik bersenjata. Yang pertama, perbedaan ideologi dan kepentingan politik yang tajam antar kelompok atau negara. Perebutan SDA dan wilayah strategis, ketidakadilan sosial dan ekonomi yang parah dalam masyarakat, sentimen entitas, agama, dan identitas kelompok yang kuat, pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis. Konflik disertai kekerasan merusak kesehatan secara langsung dan tanpa diduga. Mereka yang tidak terlibat dalam kekerasan dapat terkena dampak langsung karena para orang tua kehilangan mata pencarian atau menjadi pengungsi, dan anak-anak terpaksa bekerja. Pemulihan akibat konflik dapat memakan waktu tahunan. Konflik membuat anak-anak kehilangan masa sekolah selama masa perkembangan mereka, sehingga mengganggu kesejahteraan mereka seumur hidup. Dan untuk kerekatan ikatan sosial yang renggang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Kesehatan, dampak langsung dari perang begitu nyata. Awalnya lebih banyak laki-laki yang meninggal ketimbang perempuan, terutama akibat pertikaian itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak, terutama akibat pertikaian itu, makin banyak perempuan yang meninggal karena mereka mengalami konsekuensi yang berkepanjangan akibat pertikaian tersebut. Tingkat mortalitas ibu bisa sangat tinggi, diperkirakan mencapai sekitar 3% di wilayah konflik seperti di Republik Demokratik Kongo atau RDK. Para pengamat menemukan bahwa dampak jangka panjang dan konflik lebih banyak diderita oleh perempuan karena mengurangi akses mereka atas layanan kesehatan, kesejahteraan sosial, dan pendidikan. Selanjutnya, kehancuran kekayaan. Konflik disertai kekerasan menghancurkan modal dan sebagian modal yang tersisa dialihkan untuk kegiatan destruktif. Kekayaan lainnya seringkali dikirimkan ke luar negeri. Satu studi menemukan bahwa secara rata-rata 1/10 dari kekayaan suatu negara dialihkan ke luar negeri antara awal hingga akhir konflik. Sebagian besar dalam bentuk pelarian modal karena masyarakat yang lebih makmur ingin melindungi kekayaan mereka. Selanjutnya, memperparah kelaparan dan kemiskinan. Tidak mengherankan bahwa di berbagai negara yang di era konflik, produksi pangan menurun. Salah satu survei menemukan bahwa fenomena ini menjadi di 13 dari 18 negara yang diteliti. International Food Policy Research Institution menemukan bahwa di negara-negara konflik dan pasca konflik, lebih dari 20% penduduknya biasanya kekurangan akses pangan yang memadai. Dan dalam beberapa kasus persentasenya jauh lebih tinggi. Lebih banyak orang yang mengalami ketidakamanan pangan ketimbang jumlah yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Selanjutnya, hilangnya pendidikan. Di 8 negara yang berada dalam konflik dengan ketersediaan data, IMF menemukan bahwa selama konflik berlangsung, anggaran pendidikan turun pada tingkat minus 4,3% per individu per tahun. Terlebih lagi, terkadang anak-anak enggan mengambil risiko pergi ke sekolah karena adanya ancaman kekerasan. Dan baik pasukan pemerintah maupun pemberontak telah menghancurkan sekolah yang menjadi simbol harapan suatu desa. Selanjutnya, ikatan sosial yang koyak. Konflik disertai kekerasan atau ancaman latennya menciptakan gelombang pengungsi. Satu perkira menyebutkan adanya tambahan 64 pengurangan pengungsi
per 1000 penduduk secara rata-rata akibat perang saudara, 45 per 1000 penduduk akibat kudeta, dan 30 akibat 1000 dari perang gerilya. Berdasarkan data PBB, pada akhir tahun 2008, terdapat sekitar 26 juta pengungsi dalam negeri akibat konflik, kekerasan, atau pelanggaran hak asasi manusia secara umum. Lebih dari setengahnya berasal dari 5 negara: Sudan, Kolombia, Irak, RDK, dan Romalia. Mungkin terdapat lebih banyak pengungsi dalam jumlah total ketimbang sebelumnya, dan 20 juta atau lebih pengungsi lainnya harus meninggalkan negara mereka. Bahkan dalam dampak perang saudara seringkali masih dirasakan setelah beberapa tahun dan ratusan mil jauhnya di luar batas negara. Tetapi jumlah IDP telah menurun drastis di beberapa negara yang dulunya sinonim dengan konflik disertai kekerasan seperti Timor Leste dan Uganda, di mana para pengungsi mulai kembali ke kampung halaman mereka. Selanjutnya yaitu faktor risiko konfliknya sebagai berikut. Yang pertama, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang tinggi. Yang kedua, lemahnya penegakan hukum dan sistem pemerintahan. Yang ketiga, secara konflik atau kekerasan di masa lalu yang belum diselesaikan. Yang keempat, ketersediaan senjata yang mudah diakses. Yang kelima, keterlibatan pihak asing yang memiliki kepentingan tertentu. Yang keenam atau yang terakhir yaitu perubahan sosial yang cepat tanpa diimbangi kesiapan masyarakat. Baik analisis ekonometrik dan bukti studi kasus menunjukkan bahwa konflik lebih lazim terjadi di negara-negara dengan berpendapatan yang lebih rendah, pertumbuhan lambat, penduduk dengan jumlah menengah hingga besar, produksi minyak yang signifikan, lembaga negara yang buruk, sejumlah besar etnis minoritas yang dimarginalkan, pembagian etnis, penekanan terlebih pada sumber daya primer, dan peluang untuk meraup keuntungan dari komoditas ekspor bernilai tinggi. Seperti yang akan Anda lihat, berita baiknya adalah bahwa sebagian besar wilayah yang beragam secara etnis atau dari aspek lain tidak mengalami konflik disertai kekerasan. Dan wilayah yang lainnya dengan ketimpangan tinggi di antara individu pun biasanya tidak mengalami konflik disertai kekerasan. Materi selanjutnya yaitu pencegahan konflik bersenjata dapat dilakukan melalui 2 mekanisme utama. Yang pertama, likes prevention, yaitu upaya pencegahan situasi kekerasan berkembang menjadi konflik bersenjata, misalnya melalui mediasi dan intervensi diplomatik. Yang kedua, deep prevention, yaitu upaya menemukan dan mengatasi akar penyebab konflik dengan melibatkan semua pihak terkait. Langkah-langkah pencegahan konflik bersenjata yaitu yang pertama, identifikasi potensi konflik dan lokasi rawan konflik. Yang kedua, analisis penyebab dan faktor pemicu konflik. Yang ketiga, penguatan kapasitas lembaga dan masyarakat dalam pengelolaan konflik. Yang keempat, pengembangan mekanisme peringatan dini. Yang kelima yaitu peningkatan dialog dan komunitas antar pihak. Pentingnya kelembagaan untuk menyadari tantangan resolusi dan pencegahan. Aturan hukum dan norma informal mendefinisikan dan memperkuat cara-cara di mana kepentingan berbagai kelompok sekalipun ketika terjadi pertentangan kuat dapat diselesaikan setidaknya hingga satu titik di mana pembangunan dapat berlanjut. Selanjutnya yaitu resolusi konflik dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, negosiasi dan mediasi antara pihak-pihak yang berkonflik. Yang kedua, intervensi pihak ketiga yang netral sebagai penengah. Yang ketiga, penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau pengadilan internasional. Yang keempat, operasi penjaga perdamaian untuk menstabilkan situasi. Selanjutnya yaitu peran masyarakat sipil penting dalam pencegahan dan resolusi konflik, misalnya melalui yang pertama, inisiatif dialog lintas komunitas. Yang kedua, advokasi kebijakan pencegahan konflik. Yang ketiga, pemantauan situasi di daerah rawan konflik.
Yang keempat, program-program pembangunan perdamaian tingkat akar rumput. Lembaga yang baik memberikan landasan yang akan jaminan keamanan dan hak dasar untuk mencegah atau setidaknya memitigasi risiko konflik bersenjata yang bisa menghambat dan memundurkan pembangunan. Lembaga yang baik dalam konteks ini memfasilitasi resolusi konflik sehingga mencegah kekerasan dan dengan demikian memungkinkan tumbuhnya kemampuan. Tanpa perbaikan dalam lembaga-lembaga dasar, kesepakatan yang murni politis akan memunculkan kembali konflik atau gagal menciptakan kondisi pembangunan ekonomi yang seimbang. Dengan adanya persepsi bahwa manfaat yang didapatkan satu kubu didapatkan dengan merugikan kubu yang lain. Tidak ada manfaat dari kerjasama yang bisa didapatkan oleh kedua kubu ini, dan tidak ada kerangka atau aturan untuk berbagai manfaat dari pertumbuhan ekonomi, terkecuali jika lembaga demokratis dirancang dengan baik. Terdapat risiko bahwa politik, bahkan negara dengan pihak mayoritas pemenang pemilu yang adil, sekalipun akan memantapkan posisi dominan pemenang dan pada gilirannya merugikan pihak yang kalah. Itulah penjelasan dari saya mengenai materi keuangan, investasi dan bantuan asing, kontroversi dan peluang. Jika ada salah penyampaian dan salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.